Yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi akan muncul kembali seperti difteri, polio, campak, rubella, dan sebagainya. Jadi ya memang tetap harus dilaksanakan walaupun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Begitu. Oke. Baik, tetap harus imunisasi dok ya, Ya para bayi-bayi ini dok ya. Nah setahu saya imunisasi itu kan banyak banget nih dok jenisnya. Ya. Dan bahkan kurang dari 40 hari itu bayi sudah ada juga gitu, harus ada pemberian beberapa jenis imunisasi dok ya. Nah sedangkan bayi sendiri gitu dok, daya tahan tubuhnya kan masih rendah ya, tidak seperti kita yang dewasa. Ada nggak dok saran gitu dok untuk para ibu-ibu nih yang memiliki bayi, sebaiknya apa yang harus mereka lakukan ketika harus membawa bayinya untuk melakukan imunisasi? Ya, jadi pertama datanglah pada imunisasi tetap harus dilakukan ya. Yang jelas yang berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi yaitu pengaturan tempatnya, ya memang sekarang lebih dianjurkan untuk melakukan imunisasi di ruangan yang terbuka dan agak luas ya, dan juga orang tua datang ke tempat pelayanan dengan menggunakan masker dan nanti sebelum pelayanan memakai cuci tangan ya, juga begitu juga yang memberi pelayanan juga menerapkan protokol kesehatan. Nah tentu yang berbeda dengan sebelum pandemi kita akan lakukan screening ya, jadi apabila bayinya demam atau ada keluhan diare atau batuk, pilek ya, itu tentu ditunda, bukan berarti tidak diberikan, tapi ditunda sampai anak itu sembuh. Atau bila anak itu atau bayi ada kontak dengan orang tua atau keluarga yang terkonfirmasi COVID, ya tentu ditunggu sampai 14 hari. 14 hari setelah dan orang yang kontak itu juga sudah dinyatakan swabnya negatif. Dan bagus lagi bila bayinya juga dilakukan swab dan hasilnya negatif, baru kita juga akan berikan imunisasi. Nah bedanya itu, kalau dulu sebelum pandemi kita demam dikit, batuk pilek ringan itu langsung diimunisasi nggak apa-apa. Nah cuma saat ini demam atau batuk atau pilek atau ada keluhan diare, itu sebaiknya ditunda sampai sembuh atau minimal 14 hari. Oke, kita pastikan kondisi bayinya benar-benar fit dok ya. Ya benar-benar fit. Nah untuk imunisasi sendiri dok, kan ada beberapa jenis imunisasi itu yang ulangan. Iya. Nah nanti diulang lagi misalnya sekian bulan gitu baru diulang. Lalu misalnya itu tadi dia mengalami kondisi batuk pilek yang seperti dokter sampaikan tadi dan harus ditunggu lagi 14 hari. Apakah nanti ketika dia diulang ada penundaan jadwal, apakah nanti imunisasinya akan seperti diulang lagi dari awal begitu dok, atau tinggal melanjutkan saja dok? Ya, jadi tidak perlu diulang ya. Jadi imunisasi yang diulang itu misalnya DPT, HIV, polio, dan hepatitis B itu diberikan umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan ya, 3 kali ya. Itu apabila terjadi penundaan tidak perlu diulang dari awal ya, cukup misalnya sudah yang pertama sudah, berarti berikutnya misalnya tertunda 6 minggu atau tertunda 2 bulan nggak apa-apa, nanti kita hitung sebagai yang kedua. Nah, jadi tidak perlu diulang dari awal jadi nggak perlu ya. Oh jadi nggak masalah ini dok ya. Nah, apakah nanti juga akan memberikan hasil yang berbeda dok dengan jadwal yang benar atau ada jadwal yang berubah dok? Ya tidak, tentunya tidak. Jadi imunisasi itu yang perlu diperhatikan adalah interval minimal. Misalnya dari DPT 1 ke DPT 2 itu interval minimalnya adalah 4 minggu. Jadi jangan diberikan sebelum jaraknya 4 minggu. Nah, tapi kalau diberikan lebih dari 4 minggu itu boleh ya, tidak akan mengganggu efektivitas vaksinnya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir dok ya. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik bertanya aja dok ya. Iya betul. Sebaiknya para ibu-ibu ini ya, biar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebih malah mendapatkan informasi yang salah dok ya. Iya. Oke baik, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut dulu David ya ke tema kita yang berikutnya, ada donor darah selama masa pandemi ya, bersama Dr. Johari Rahmani. Boleh disampaikan dok sebagai pembuka terkait tema kita hari ini, donor darah selama masa pandemi. Ya, terima kasih Bu. Jadi bagaimanapun ya sebenarnya kita orang yang sakit pasti ada, dengan atau tanpa COVID-19 ini. Orang yang perlu darah tetap ada. Cuma perbedaannya adalah saat ini
banyak eh, pihak-pihak yang terus terang mulai menutup diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi kita agak kesusahan terus terang dalam masa pandemi ini untuk mendapatkan donor darah yang sukarela. Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya kita di sini juga ingin menghimbau masyarakat untuk tetap mendonorkan darahnya secara rutin, karena kita donor darah juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oh, oke. Oh, jadi selama masa pandemi ada protokol kesehatan ketika akan melakukan donor darah. Iya. Boleh disampaikan, Dok, apa protokol kesehatan ini, Dok, untuk selama masa pandemi dalam proses donor darah? Oke. Dalam proses donor darah yang jelas para pendonor harus menggunakan masker, ya. Kemudian menjaga jarak. Kemudian selain mengisi nanti kuesioner yang normalnya kita berikan, ada lagi satu tambahan untuk screening COVID-19. Oh, oke. Itu ada tambahan. Jadi nanti kalau donor jangan, oh ini kok banyaknya formulir, bukan ya, karena memang harus seperti itu kita melakukan. Nah, kalau seperti cek suhu dan cuci tangan, sebenarnya kalau kami di unit donor darah tuh lebih dari cuci tangan. Oh. Kami cucinya cuci lengan, Bu. Jadi sampai lengan ya pasti lebihnya. Cuma nanti itu akan lebih diketatkan lagi, terutama dalam hal jaga jarak, dan kita tekankan untuk menggunakan masker. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih yang sering ini, Dok, ya. Sebenarnya aman gak sih, Dok, gitu kita nerima donor darah dalam masa pandemi seperti ini gitu? Kita kan nggak tahu nih itu darah maksudnya benar-benar bebas dari virus atau tidak, seperti itu. Oke. Jadi begini, Bu. Untuk menjamin bebas virus atau tidak, kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Permenkes nomor 91 tahun 2015, itu minimal adalah 4 penyakit yang harus diperiksa. Istilahnya itu namanya screening untuk infeksi menular melalui lewat transfusi darah, IMLTD, ya. Itu kita screening, yaitu ada penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. 4 itu. Oke. Untuk COVID-19 sampai hari ini tidak ada bukti dia ditularkan lewat darah. Nah, jadi masih aman-aman saja. Malah mungkin kalau kita dengar ada terapi plasma konvalesen, mungkin ada banyak ya. Itu malah plasma orang-orang yang sudah survive istilahnya penyintas COVID-19 itu bisa sebagai obat bagi para penderita COVID-19 yang serius. Oke, baik. Baik, dan mungkin bisa diinformasikan nih Pak Jauhari untuk mungkin stok darah di PMI sendiri bagaimana kondisinya, khususnya untuk awal tahun ini bagaimana Pak? Silakan. Untuk stok darah kita terus terang, itu saya bilang pertama tadi bahwa sangat kekurangan. Untuk per hari ini aja kita di PMI cuma ada standby itu darah sebanyak 11 kantong. Padahal kalau secara normal kebutuhan kita per bulan itu lebih kurang 350 kantong. Nah, walaupun dengan adanya pandemi ini, otomatis kan orang yang sakit ke rumah sakit kayaknya banyak yang males tuh, banyak yang kurang, banyak yang takut ke rumah sakit. Otomatis dengan rendahnya istilahnya tingkat hunian di rumah sakit istilahnya gitu, otomatis kan permintaan darah akan turun juga. Nah, jadi memang kalau biasa di normal kita hampir 400 kantong, di pandemi ini kita malah titik terendah sampai sekitar cuma 180 kantong per bulannya penggunaannya. Sekarang sudah mulai naik di angka 220-230. Itu masih jauh dari normal sebenarnya. Oke, padahal sudah beberapa program dilakukan juga Pak ya kemarin ya untuk donor darah. Iya. Ada yang door prize dan macam-macam ya. Door prize masih jalan ini. Masih jalan juga? Ya, karena door prize nanti kita menyambut Hari Donor Darah Sedunia di Juni 2021. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke Dokter Putu nih terkait imunisasi sendiri sampai sekarang bagaimana Dok pelaksanaannya di lapangan Dok? Ya, imunisasi tetap dilaksanakan ya, dari Puskesmas sudah rutin juga tetap membuka posyandu ya. Posyandu tetap digalakan sampai ke desa-desa ya untuk mengejar cakupan, dan bahkan kemarin sudah dilaksanakan juga bulan imunisasi anak sekolah ya untuk di sekolah-sekolah. Dan untuk di rumah sakit kita juga membuka layanan imunisasi itu setiap hari Kamis ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 11 itu bagi yang tidak sempat ke posyandu ke Puskesmas bisa ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin ya tiap hari Kamis. Itu jangan takut, jangan ragu-ragu, karena ruangan kita di Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu untuk imunisasi terpisah dengan ruangan untuk bayi-bayi atau anak-anak yang sakit. Jadi udah terpisah. Jadi silakan orang tua kalau yang belum sempat di posyandu, karena posyandu kan jadwalnya tiap bulan,
1 bulan sekali. Kalau di Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu kita setiap minggu, setiap hari Kamis. Ya, bisa diingat itu jadwalnya tadi ya para ibu-ibu ya. Kemudian ini lagi dok, untuk imunisasi. Sebenarnya saya pernah dengar tuh ada imunisasi wajib dan tidak wajib. Nah, imunisasi wajib ini imunisasi apa saja dok yang harus diberikan untuk bayi dok? Ya, jadi untuk istilahnya sebenarnya bukan ada imunisasi wajib dan tidak wajib ya. Yang sebenarnya yang benar adalah imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Oh, ya. oke. Imunisasi wajib itu adalah imunisasi yang dari program pemerintah, ya, itu ada yang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu terdiri atas waktu lahir langsung diimunisasi dengan hepatitis B, kemudian polio, ya, kemudian sampai umur 1 bulan BCG, kemudian habis itu umur 2 bulan DPT, HIV, hepatitis B dan polio, sampai itu yang umur 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Kemudian umur 9 bulan itu dengan measles dan rubella atau measles dan rubella ya, MR atau campak dan rubella. Kemudian itu yang dasar ya. Nah, kemudian untuk imunisasi lanjutan di umur 18 bulan kita berikan kembali DPT dan HIV. Kemudian umur 2 tahun kita berikan kembali MR ya, campak dan rubella. Nah, setelah itu bukan berarti selesai ya. Jadi masih ada lanjutannya. Yaitu saat anak usia sekolah, yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Ya, kita berikan imunisasi DT untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 itu TD. Nah, jadi sampai anak itu sekolah. Oke, masih berlanjut saja Berlanjut. dok Nah, ya. itu yang wajib ya. Yang wajib, belum yang pilihan dok ya. Ya, kalau pilihan itu memang belum disediakan oleh pemerintah, tapi memang jika ada kemampuan orang tuanya bisa diberikan karena sifatnya masih swadaya masyarakat. Tapi disarankan mungkin itu bagus dok ya. Iya, bagus. Dan beberapa sebenarnya akan dimasukkan ke dalam imunisasi dasar seperti pneumococcus, PCP itu sudah pilot projectnya sudah dilakukan di Lombok ya, dan nanti mudah-mudahan ketersediaan dana dari pemerintah cukup sehingga itu akan dimasukkan ke program imunisasi dasar. Iya, itu kalau nggak salah untuk mencegah kanker leher rahim dok ya? Ya, itu PCP untuk pneumococcus. Ya. Iya. Kemudian ini dok, untuk imunisasi nih dok, tadi yang wajib-wajib itu tadi berarti gratis dok ya? Ya, gratis di layanan pemerintah ya, di Posyandu dan di puskesmas ya. Iya. Jadi untuk rekan dengar ya, jangan khawatir yang sekian banyak tadi yang disampaikan oleh dokter Putu tadi ya, bahwa itu gratis ya David ya. Selama datang ke fasilitas pemerintah seperti puskesmas, posyandu ataupun juga rumah sakit ya dok ya? Ya. Oke. Mungkin di rumah sakit ada biaya pendaftaran mungkin ya. Oh begitu, baik. Oke, berarti sampai saat ini informasinya pelayanan tetap jalan dok ya, walaupun ya, di lapangan-lapangan juga tetap jalan. Antusias masyarakat bagaimana dok? Ya, memang angka kunjungan untuk imunisasi yang ke rumah sakit itu lebih banyak karena tadi orang tua takut ke posyandu ya, sehingga banyak yang ke rumah sakit atau ke praktek pribadi itu ya, lebih banyak sekarang. Dan orang tua memang sangat saya acungi jempol ya, walaupun di tengah pandemi ini tetap memperhatikan imunisasi buat anak-anaknya. Ya. Oke, jadi imbasnya di rumah sakit agak banyak ya dok ya, orang tua membawa anaknya ke sana? Iya, lebih banyak. Oke, baik. Dan ini juga walaupun dalam masa pandemi seperti ini, perhatian terhadap imunisasi anak memang harus jangan dilupakan ya, karena berhubungan dengan imun juga. Ya, berarti ya untuk peningkatan imun juga. Oke. Baik, kita break sejenak dulu ya Bu Pri. Iya. Kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Topik kita bersama dengan IDITALA dan juga PMI Tanah Laut terkait pelayanan imunisasi dan donor darah selama masa pandemi. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, rekan dengar setia Tuntung Mana FM 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut masih bersama dengan kami dalam program talk show Halo Dokter persembahan Radio Tuntung Mana FM dengan IDITALA dan juga PMI TALA dengan tema pelayanan imunisasi dan donor darah selama masa pandemi. Oke, Ibu Pri, kita lanjutkan pembahasan kita nih. Mau bahas apa nih? PMI? PMI dulu deh, David. Oke, kita mau dengar lagi nih, Dok ya. Dokter Jauhari, terkait tadi pelayanan sudah disampaikan, bagaimana teknisnya, sudah ada protokol kesehatan diterapkan dan lain-lain. Dan bisa disampaikan nih Pak, ceritanya gimana sih untuk, tadi kan sampaikan stok darah kita bisa dikatakan kurang sekali. Nah, memang sebelumnya bagaimana sih Pak? Apakah ada
program donor darah yang rutin kemudian dalam masa pandemi sehingga tidak terlaksana lagi atau seperti bagaimana? Oke, Mas. Jadi biasanya kalau kami melaksanakan donor darah rutin ini istilahnya kami sebut MU, Pak. Jadi namanya mobile unit. Jadi unit yang bergerak. Kalau di kantor kan beda ya. Indoor sama istilah outdoor lah kita bilang. Jadi biasanya kami ini sudah rutin. Kami sudah bikin jadwal selama 1 tahun. Misal di dinas apa atau di desa mana. Biasanya juga komunitas masyarakat, mungkin pengajian mana. Nah, itu kami sudah punya perusahaan. Nah, di sini kita yang banyak adalah terus terang selama ini dari pihak perusahaan. Karena mereka kan karyawan ratusan itu. Nah, dan ingat, misalnya 100 orang mau donor, belum tentu semuanya bisa diambil. Nah, karena ada screening kesehatan yang dilakukan oleh petugas kami. Contoh, tekanan darahnya, HB-nya, kondisinya, mungkin dia ada pernah melakukan bekam, melakukan tato, tindik, nah itu semuanya akan menyebabkan mereka ditolak sementara biasanya. Nah, kecuali mereka punya penyakit berat, anggaplah penyakit jantung, ginjal, ya otomatis itu tolaknya nanti permanen. Nah, jadi khusus orang-orang yang sehat yang kami ambil untuk dijadikan donor. Ya. Kemudian dengan adanya pandemi ini terus terang berdampak secara ekonomi. Yang pertama, ekonomi kita rontok, otomatis banyak perusahaan-perusahaan yang entah itu dia mereka relokasi atau mereka malah tutup atau melakukan PHK. Otomatis jumlah karyawan mereka sedikit, jadi tidak bisa lagi untuk mengadakan di tempat tersebut. Sedangkan berkaitan dengan pandemi ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih bertahan, tetapi mereka malah terkesan menutup diri. Nah, padahal hal itu kita jelaskan sudah tidak perlu lah. Donor darah itu aman kok, tidak menularkan ya. Selama kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Intinya di situ. Tapi kita nggak tahu ketakutannya ini di mana sebenarnya. Oke, itu Pak. Jadi ya banyak sebenarnya yang kami istilahnya harus lebih ekstra ya. Mungkin kegiatan-kegiatan. Malah kami mengadakan ini semacam door prize apa. Sebenarnya kayak door prize itu agak ditentang sih tanda ya, karena kita kan kemanusiaan ya, bukan itu sebenarnya tujuan, tetapi ya bagaimanapun kita mencoba terobosan-terobosan lah untuk meningkatkan minat para pendonor. Oke, baik. Jadi selain tadi memang harus mengambil strategi dengan door prize, Pak, strategi apalagi nih Pak yang bisa mensiasati kira-kira yang akan dilakukan lagi ke depannya nih, agar bagaimana tetap stok darah kita itu ada gitu Pak. Jadi untuk tindakan-tindakan yang kami lakukan selain door prize, kami juga kerjasama meminta bantuan kepada instansi-instansi ya ataupun dari pihak swasta, bisa dengan cara mereka nanti memberikan bantuan untuk istilahnya namanya servis donor Pak. Jadi yang kami bagikan setelah orang donor itu namanya servis donor. Memang itu sebenarnya dibatasi, jangan nggak bisa kita bikin kan itu terlalu mahal. Nanti kalau terlalu mahal kesannya jual beli darah lagi. Nah, serba sulit ya. Kita kasih yang agak ringan, nanti kadang-kadang kok cuma ini, bukannya seperti itu sebenarnya. Kan kita kan menghargai keikhlasan orang. Lalu kita beri ini loh terima kasih kami, cuma sekedar terima kasih sebenarnya itu. Jadi kita beri suplemen kan vitamin tambah darah, kemudian ada mungkin ada susu, ada nanti macam-macam lah di situnya. Nah, jadi tapi jangan sampai itu yang jadi tujuan kita donor. Nah, kita donor darah kan untuk menolong sesama sebenarnya. Nah, jadi itu juga ada yang membantu, selain membantu dalam servis donor juga kalau penjadwalan kita sudah melakukan untuk para ASN, cuma kan kayaknya kita juga banyak yang terjangkit ya. Nah, ini yang kita yang agak-agak sulit juga benar sekali. Jadi kalau bagi orang-orang yang pernah konfirmasi itu kami beri tenggat waktu sebenarnya 14 hari. Jadi setelah dinyatakan negatif, swab 2 kali negatif PCR-nya, itu boleh saja donor Pak. Tapi jadi, setelah 14 hari Dok ya. 14 hari setelah dinyatakan sembuh. Kalau remaja-remaja boleh nggak nih Dok mau ikutan donor nih? Remaja cuma sebagian kecil Pak yang bisa. Oh, cuma sebagian kecil? Ya, karena batasnya kan 17 tahun. Oh, 17 tahun. Minimal 17 tahun. Ya, minimal 17 plus 2. Iya, jadi usia minimal 17 tahun Dok ya. Tapi dengan catatan kondisi sehat tadi Dok ya? Iya, sehat sama ingat ada juga nanti berat badan. Ya, minimal 45 kg. Kan nanti ada aja yang 17 tahun tapi cuma 30 ya, jangan ya. Nggak usah.
Oh iya. nanti pingsan kalau diambil. Oke, baik. Ini tadi ada menarik dok, Dr. Johari menyampaikan beberapa kondisi atau persyaratan yang mana yang bisa diambil darahnya dan tidak. Dan tadi ada menyebutkan termasuk bekam juga. Itu bisa dijelaskan dok? Kalau tato kan memang saya pribadi memang Suka pernah baca. bekam ya? Tidak, saya sih belum pernah. Cuma penasaran aja. Ternyata bekam juga, yang sudah pernah bekam juga tidak bisa ya dok ya Iya, untuk tidak donor bisa. darah. Itu bisa dijelaskan. Jadi Dok? begini, setiap ada dilakukan tindakan, ini prosedur secara apa, guideline secara umum ya, petunjuk secara umum, bahwa setiap ada sesuatu yang pernah dilakukan tindakan invasif, berarti tindakan invasif itu tindakan-tindakan yang melukai kulit, yang tidak bisa diyakinkan sterilitasnya. Nah, kalau bekam kan nggak tahu gitu ya. Nah, itu harus ditunda, paling tidak selama 6 bulan atau bahkan bisa sampai 1 tahun. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang memiliki periode jendela, Pak. Seperti HIV, itu kan bisa nanti diperiksa itu masih negatif, ternyata orangnya sudah kena. Nah, itu yang bahaya. Kami banyak menemukan ada beberapa kasus itu yang riwayatnya terkena penyakit hepatitis B, riwayatnya itu malah dari bekam. Nah, takutnya kan mereka menggunakan apakah jarum bekas atau gimana kan nggak tahu kita. Kadang-kadang untuk menghemat kos kan, orang bisa melakukan apa aja gitu. Ya, jadi harus diperhatikan sterilitasnya kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Baik. Ya. Jadi memang apakah tadi disebutkan hanya penunda terjadi ada penundaan? Ya, penundaan. Penundaan aja dok ya. Penundaan. Bukan berarti yang pernah bekam tidak boleh Oh, donor darah. enggak. Oh, tetap Ya, boleh, hanya tetap saja boleh, nanti ditanya apakah sejak bulan apa kemudian Iya. diberi ada penundaan sekitar 6 bulan atau Iya, 1 tahun ya oke. dok ya. Nah. Oke, baik. Ini ternyata tidak sembarangan juga nih rekan dengar ya yang ingin donor darah. Memang kadang kita ingin punya niatan baik untuk mendonorkan darah, cuma yang menentukan nanti petugas juga dok ya, karena demi keselamatan bersama. Iya. Pendonor juga dan juga nanti petugasnya juga. Ya, Oke. jadi kita kan anggaplah darah itu sebagai obat, Pak ya. Jangan sampai masuk obat itu nanti pasien dapat bonus penyakit lain ya, karena ada penyakit-penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. Jadi kami harus meyakinkan, memastikan bahwa itu sudah terbebas dari yang 4 penyakit tadi minimal. Oke, meyakinkan, memastikan. Oke, gitu Bu Peri. Ada lagi Iya, gimana? oke. Baik. Saya jadi tegang juga. Saya juga ngebayangin daerah-daerah nih. Iya, maksudnya ternyata astaga bekam aja ternyata dampaknya bisa begitu Iya, gitu, Dok ya. iya. Iya, nih kalau misalnya nih ada rekan dengar gitu maupun yang menyaksikan live kita saat ini, Dok, tergerak hatinya ingin melakukan donor nih, Dok. Bisa datang ke mana, Dok? Karena kan mungkin tidak. Kalau dokter bilang tadi kan ada program nanti kerjasama dengan SKPD. Nah ini benar-benar orang di luar lingkaran itu nih dok. Nanti Oh, gitu. bisa Bisa. kemana dok? Jadi gini, kalau memang ada keinginan untuk donor, bisa langsung. Kalau perorangan, saya sarankan langsung ke kantor kami di sebelah Rumah Sakit Boyasin yang lama. Ya. Oke. Nah itu kantor kami di situ, buka dari jam 8 sampai jam 10 malam untuk donor. Ya. Oke. Jadi kalau mau datang bisa. Tapi kalau Bapak Ibu semua itu memiliki, anggaplah punya komunitas sekitar yang ingin donor aja ya, kita hitung anggap sekitar 30 orang, itu bisa aja nanti memanggil kami yang datang. Jadi kami yang jemput bola untuk datang ke situ. Cuma diperhatikan tadi syarat-syaratnya. Nah, minimal 30 orang ini dok atau Ya, maksimal 30? minimal 30. 30 Minimal kami mau 30 datang. ya. Iya, Tentunya kalau lebih lagi malah suka ya. Iya, dan nah ini program door prize kami kan masih jalan nih. Kalau sampai ada 50 pendonor, nanti akan kami undi door prize di tempat. Selain nanti pendonor itu, kami masukkan di door prize 3 bulanan dan door prize untuk hadiah utama di bulan Juni. Luar biasa ya. oke. Walaupun tadi Bapak sampaikan sebenarnya yang Niatnya. dicari adalah niatnya. Iya, Untuk betul. kemanusiaan. Itu poinnya ya. Jadi jangan, bukan berarti menyiapkan door prize, bukan berarti membuat masyarakat ingin mendapatkan door prize Ya, sebenarnya. enggak, sebenarnya. Tentu keikhlasan yang diutamakan. keikhlasan. Oke. Hanya sekedar bentuk apresiasi, Apresiasi, dok iya, ya. Terima kasih. Oke. Baik. Kita ke Dokter Putu lagi nih ya. Dokter Putu sepertinya juga menyimak sekali dari tadi nih. Tentu kita juga ingin lebih tahu juga nih. Terkait kembali ke imunisasi lagi ya. Kita di lapangan tadi dijelaskan pelaksananya terus berjalan walaupun sekarang malah banyak yang ke rumah sakit untuk imunisasi. Kemudian sampai sekarang dok ada informasi imunisasi baru atau bagaimana dok? Ya, sementara ini belum ya, kita masih melanjutkan imunisasi yang ada. Cuma ke depannya nanti akan ada imunisasi baru, tadi semoga anggaran dari pemerintah cukup ya, yaitu untuk pneumokokus PCP, yaitu diberikan umur 2 bulan, kemudian 4 bulan dan 1 tahun ya, itu untuk mencegah
pneumonia atau radang paru, dan juga untuk mencegah meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan oleh kuman pneumococcus ya. Ya itu mudah-mudahan ya nanti setelah pandemi mungkin ya kita itu bisa masuk ke dalam program imunisasi dasar. Ya, kemudian tadi yang kanker serviks juga sudah sebenarnya diuji coba di DKI Jakarta ya, di Jakarta terus sudah diberikan pada anak-anak remaja ya. Mulai umur 10 tahun ya diberikan imunisasi untuk mencegah kanker serviks. Jadi sekarang sudah mulai umur anak umur 10 tahun ya diberikan sebanyak 2 kali. Itu mudah-mudahan juga nanti ke depannya sudah bisa masuk program imunisasi. Ya, kemudian untuk daerah-daerah tertentu ya seperti Medan, Bali itu juga pemerintah juga sudah menyiapkan imunisasi Japanese encephalitis, yaitu untuk mencegah radang otak yang disebabkan oleh virus Japanese encephalitis yaitu. Jadi memang beberapa pemerintah ini juga akan menambah beberapa vaksin-vaksin baru ya supaya kekebalan atau imunitas anak Indonesia itu setara dengan kekebalan anak-anak di luar negeri. Ya, jadi supaya anak Indonesia lebih menjadi generasi yang sehat gitu ya. Memang biasanya kalau imunisasi ini banyak dipenuhi oleh ibu-ibu yang dengan bawa anak, orang tua bawa anak ya. Ini pertanyaan saya nih dok, sebenarnya kalau yang dewasa-dewasa ini masih layak untuk imunisasi nggak sih dok? Ini pertanyaan saya pribadi nih, gimana dok? Iya sebenarnya sampai kalau saya kan sampai usia 18 tahun ya umur anak ya. Nah tapi sebenarnya kemarin beberapa waktu yang lalu ya tahun lalu kita juga rame dengan berita-berita wabah difteri. Nah itu sebenarnya untuk dewasa juga diperlukan imunisasi ulangan untuk difteri. Ya itu jadwalnya mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan dokter penyakit dalam. Kalau tidak salah itu setiap 10 tahun sekali harus diulang. 10 tahun sekali? Iya untuk imunisasi difteri karena terjadi pergeseran pola penyakit itu, jadi yang diserang justru banyak yang ke arah yang lebih dewasa. Karena anak-anaknya sudah diimunisasi semua, kebal semua, nah justru nanti yang kena justru remaja dan dewasa. Jadi memang harus diulang 10 tahun, siap 10 tahun sekali kalau nggak salah dengan imunisasi TD. Ya. Oke, jadi untuk imunisasi untuk dewasa itu tadi Pak ya, TD ya, tadi jenisnya TD. Ya. Dan untuk yang saya tahu untuk manula ya di atas 60 tahun itu juga ada juga pneumococcus ya ada pneumococcus sama influenza itu ya. Itu juga sebaiknya juga diberikan. Oh, saya pikir influenza itu kan sampai dia usia berapa gitu saya lupa dok. Cuman kan diulang setiap 1 tahun sekali kan dok? Ya karena virus itu lebih rentan terhadap anak-anak ya, anak-anak di bawah 5 tahun dan untuk dewasa manula ya di atas 60 tahun. Sehingga di umur-umur itu kita diberikan imunisasi. Jadi ketika usia udah 60 tahun ke atas imunisasi lagi. Disuruh rajin imunisasi lagi dok ya. Betul. Makanya saya pribadi kan karena penasaran kok ya, memang dari dulu yang memadati imunisasi itu anak-anak, kemudian orang tua membawa anaknya. Ternyata memang itu penjelasan tadi dok ya, memang rentan untuk anak kecil di bawah ada umur tertentu itu memang rentan makanya diimunisasi dan juga di atas 60 tahun tadi ya. Iya 60 tahun untuk PCP ya, pneumococcus dan untuk influenza ya sebenarnya itu oleh dokter penyakit dalam juga dianjurkan. Berarti untuk umur 20, 30-an, 40-an itu sepertinya memang tidak ada program imunisasi seperti itu dok? Ya TD sebenarnya tadi, difteri. Difteri. 10 tahun sekali, mungkin perlu juga diulang untuk hepatitis B, tapi dicek dulu kadar kekebalan hepatitis B-nya masih mencukupi atau tidak. Kalau apalagi dengan pekerjaan yang beresiko, misalnya petugas kesehatan, ya atau yang di PMI ini juga ya, mudah-mudahan dicek ya. Sekarang berhubungan dengan sampel darah. Ya. Nah itu juga wajib dicek titer antibodi terhadap hepatitis B-nya. Kalau memang rendah, tidak dapat mengcover lagi, diimunisasi ulang kembali. Oke, dan itu bisa dilakukan di rumah sakit kita, dok? Ya bisa, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Untuk saat ini sih untuk menyediakan hepatitis B dewasa itu di Rumah Sakit RS Borneo Citra Medica. RSBCM, oke baik. Oke baik. Ini dok, jadi saya ada menemui beberapa orang karena masa pandemi dia akhirnya justru menghindari fasilitas kesehatan. Jadi anaknya justru tidak diimunisasi dengan alasan takut seperti itu dok. Nah lalu misalnya tiba-tiba nih baru mendapat pencerahan,
apakah bisa dok imunisasi yang sudah terlambat baru diberikan? Misalnya nih kayak tadi kan di awal tuh sudah harus ada BCG, polio dan sebagainya. Tapi usia anak nih sekarang ternyata udah 9 bulan nih dok. Bisa nggak gitu imunisasi yang mestinya diberikan di bawah usia 6 bulan baru diberikan di usia 9 bulan lebih seperti itu dok? Ya, bisa, itu bisa. Jadi jangan khawatir orang tua kalau memang belum pernah imunisasi sama sekali, bisa kita lakukan namanya catch up, yaitu kejar imunisasi. Oke. Jadi kita kejar imunisasi yang belum, ya nanti dengan beberapa cara, ya nanti itu kita khususnya di Rumah Sakit Haji Bu Yasin setiap Kamis kita melakukan itu. Jadi ada orang tua yang baru nyadar, wah kok belum imunisasi sampai umur 9 bulan, atau bahkan kemarin ada sampai umur 2 tahun belum pernah imunisasi. Silakan datang ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin ya setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 11. Nanti kita akan buatkan jadwalnya dan tentu kita akan lengkapi imunisasinya. Lebih baik dilengkapi karena kalau tidak nanti yang lainnya kebal, dia sendiri tidak, nah itu resiko terjadi penyakit. Oke, berarti lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali nih dok ya? Ya betul, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, tapi kalau usianya udah kayak David nggak bisa dok ya? Sudah lewat. Jangan ya. Ternyata memang ada kekhawatiran tadi ya. Memang dalam masa pandemi ini untuk orang tua juga jadi sedikit mungkin untuk meluangkan waktunya untuk mengimunisasi anak. Namun tidak berarti tidak sama sekali melakukan imunisasi untuk anak. Berapa tadi Bu? Dok, batas waktunya? Batas umurnya maksudnya? Jadi sebenarnya imunisasi itu untuk anak kapan saja bisa. Kapan saja. Kalau memang belum pernah sama sekali, nanti kita akan atur, kita buatkan jadwalnya yang mana harus dilengkapi dan mana yang harus diberikan. Iya, konsultasi lah ya dengan dokter ya. Iya. Kemarin saya terima pasien umur 7 tahun belum pernah imunisasi, ya datang. Kebetulan teman satu sekolahnya kena difteri. Nah akhirnya datang, dia takut kena juga, nah maka ya kita lakukan imunisasi. Jadi tidak masalah untuk usia anak, kita bisa lakukan catch up ya, kita kejar imunisasinya supaya memberikan proteksi pada anak itu. Ya. Oke, ini ya masalah sering terjadi juga nih dok. Udah imunisasi tapi kan tidak semua mamah para ibu-ibu ini kan sadar oh anaknya udah diimunisasi A, udah diimunisasi B gitu. Meskipun tercatat di bukunya hilang. Nah itu gimana dok gitu? Mungkin adakah yang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu yang lupa ini dok? Ya untuk saat ini kita Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah meluncurkan aplikasi namanya Primaku ya. Itu bisa di-download di Android ya. Di sana ada jadwal imunisasi dan ada tanggal catatan untuk imunisasi. Jadi walaupun bukunya hilang itu akan ada terus. Kan itu aplikasi. Jadi silakan bisa download ke sana. Di sana untuk yang belum ya. Nah, tapi kalau udah terlanjur lupa ya nanti kita akan bantu mengingatnya dengan mungkin kita lihat restory-nya, siapa tahu dia ada catatan medis yang ada waktu imunisasi bisa kita ya. Gitu. Berarti mungkin ini jadi saran masukan juga dok ya. Sebaiknya ketika melakukan imunisasi konsisten di satu tempat yang sama mungkin dok ya, biar ada catatan medisnya itu tadi dok ya. Karena kalau pindah-pindah nggak mesti juga Bu. Nggak mesti juga. Di mana aja bisa, asalkan bukunya dibawa atau tadi pakai aplikasi Primaku. Ya, jadi dicatat di HP, di Android, di aplikasi itu. Jadi bagi yang belum nih ya, baru mau mulai, bisa pakai aplikasi ini David ya. Iya. Aplikasi Primaku dok ya. Ya, Primaku bisa di-download di Play Store ya. Oke. Ayo Play Bu, Store. langsung Bu. Aku udah hatam anakku keduanya. Oh udah ya. Oke, memang ya karena dari dulu masih pakai buku banyak mungkin khusus. Tapi mungkin berarti untuk ibu-ibu orang tua yang agak jauh dari perkotaan ataupun susah sinyal tetap masih pakai buku Pak ya. Nggak mesti pakai. Ya buku wajib itu buku. Wajib, ya? Buku memang masih kita wajibkan buku KMS itu. Ya. Jadi ya kebanyakan sih kalau udah gede 2 tahun hilang dah bukunya. Jadi simpan dengan baik ya dok ya buku-bukunya dok ya. Oke, baik. Sepertinya kita juga harus mengakhiri ini ya Bu Pri ya. Oleh karena itu kita ingin pamungkas nih statement dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari Dr. Jauhari dulu dari PMI. Bagaimana dok untuk harapan-harapan ke depan dan juga pesan-pesan ke depan, silakan. Oke, terima kasih. Saya himbau kepada seluruh warga Tanah Laut untuk tetap dapat mendonorkan darahnya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Ingat, darah itu masih belum bisa kita bikin sintetik.
Jadi kita tetap harus mengambil darah dari manusia untuk diberikan ke pasien. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini untuk bisa mendonorkan darahnya secara rutin, saya minta setiap minimal 3 bulan sekali. Nah, dengan itu kita akan menjadi lebih sehat. Dan saya ingat kata-kata Bapak Yusuf Kalla, Ketua PMI kami, seandainya saya punya anak gadis, kata beliau, saya akan kawinkan dengan orang yang punya kartu donor. Karena orang yang punya kartu donor, insya Allah dia sudah bebas HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C. Minimal itulah dulu. Masalah yang lain-lain kan nanti ya. Nah itu sebenarnya. Jadi tolong kebutuhan darah kita saat ini di angka lebih kurang 350 per bulan agar bisa tercukupi lagi. Dan kalau ingin main aplikasi kami juga punya sebenarnya. Oke, bisa sekalian. Oke, jadi sekalian Bapak Ibu yang rutin donor atau yang mau donor bisa nanti download di Play Store juga aplikasi Ayo Donor. Ayo donor. Ya, di situ lengkap informasi-informasi, ada stok juga, malah bisa pendaftaran donor. Cuma berhubung kami baru install kemarin di bulan Desember, masih berproses. Nah, insya Allah ke depannya kita akan mengejar unit donor darah yang besar-besar seperti Banjarmasin, ataupun unit donor darah yang ada di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita lebih berkembang. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Tadi disampaikan juga untuk rekan dengar khususnya laki-laki ya, yang belum menikah nih. Nah, tadi bisa tuh jadi salah satu portofolio. Ya, punya kartu donor nih artinya udah bebas beberapa tadi, Dok ya. Luar biasa ya. Jadi tadi tetap donor darah supaya badan sehat, dan itu juga menandakan kita mendukung atau mensupport dari segi kemanusiaan ya untuk stok darah kita. Oke, next kita dari untuk pamungkas dari Dokter Putu, silakan. Ya, untuk orang tua jangan lupa ya, imunisasi tetap dilaksanakan. Ya, jangan ragu membawa anaknya untuk melakukan imunisasi. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk rekan-rekan di Puskesmas ya, di Dinas Kesehatan yang sudah juga melaksanakan tetap melaksanakan kegiatan imunisasi sampai ke Posyandu. Terima kasih karena itu usaha kita semua untuk menyehatkan ya tanah laut. Ya, terima kasih. Oke, baik. Gimana Ibu Peri? Ya, luar biasa tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Ada Ayo Donor, ada Primaku. Dua aplikasi luar biasa ya. Iya, kita zamannya aplikasi di Dok ya. Jajan aja pakai OVO, sekarang pakai ini. Kayak sebut brand. Pokoknya pakai uang digital sekarang ya. Iya, karena memang harus seperti itu Ibu Peri, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan tentunya kemajuan teknologi itu untuk mempermudah ya. Betul sekali. Tujuannya itu sebenarnya untuk mempermudah, bukan justru kita dibikin pusing ya. Iya, benar sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah berhadir di studio pada pagi hari ini menjelang siang ya. Terima kasih sudah berbagi informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dan yang lain-lainnya tergerak hatinya tadi ya, untuk dokter dan para ibu-ibu juga bisa mendapatkan pengetahuan bahwa imunisasi itu penting Dok ya. Jadi justru bukan bikin kita khawatir, mestinya memang harus diimunisasi anaknya ya. Dan terima kasih sekali lagi, sukses terus, sehat-sehat Dok ya. Iya. Amin. Luar biasa ya dokter kita ya. Iya. Garda terdepan nih. Iya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyimak program Halo Dokter pada siang hari ini. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Saya Bu Peri dan saya David mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.